Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini Mimin akan lanjutin rangkuman novel Mougakuin no Fudege Gousa yang udah sampai volume 11 atau lanjutan animenya part 22. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin tonton dulu biar kalian enjoy dengan alur ceritanya guys. Dan mari kita masuk ke prolog untuk volume ini. Volume 11 ini adalah Arc Laut Suci Ginsui atau sering dikenal sebagai Silver Sea guys. Dan prolog untuk volume ini berjudul Jiwa Pencipta, namun bukan Militia, melainkan Faris Noir yang dikenal sebagai penyihir kreativitas terbaik yang pernah ada. Di sebelah selatan Dilhaide ada sebuah pulau bernama Duman Fars yang dipenuhi dengan hutan bernama Fasima. Fasima adalah pohon yang cabangnya memanjang dan menyerap racun dan aroma lalu menyaring serta memurnikannya melalui batangnya. Itu memang sudah menjadi kelebihan pohon Fasima. Selain itu, kain yang dibuat dari pohon Fasima juga bisa digunakan untuk membuat kuas dan getahnya bisa menjadi cat yang sangat baik. Para penyihir biasa menggunakannya untuk membuat lukisan sihir guys. Oleh karena itu, Pulau Duman Fars sering dianggap sebagai tempat suci untuk melukis. Lukisan para penyihir di sana itu bisa menjadi nyata atau berwujud guys. Misal jika mereka melukis sebuah hutan, maka hutan itu akan menjadi nyata atau tercipta. Tapi tergantung dari kekuatan orang yang melukisnya juga. Terlihat ada pria yang sedang melukis di udara untuk menciptakan penghalang di sekitar pulau agar tak terkena efek perang yang terjadi di mana-mana. Pria itu mempunyai rambut emas dan menggunakan baju yang longgar. Dia adalah Faris Noir. Dirinya terlihat sangat menjiwai dan menikmatinya saat sedang melukis. Kekuatan magis yang ada di lukisannya juga sangat luar biasa. Misal jika Faris melukis daratan di atas laut, maka daratan itu akan terbentuk. Tapi sebenarnya Faris tidak terlalu peduli dengan kekuatan magisnya yang sangat besar. Dia hanya menikmati saat dirinya sedang melukis dan merasa kalau jiwanya memang untuk itu. Saat itu ada pria berbaju hitam di belakangnya dan menanyakan apakah dirinya mengganggu. Anehnya saat Faris melihat pria itu, Faris tidak bisa melihat jiwanya ataupun kekuatan sihir orang itu. Faris hanya melihat bayangan yang sangat gelap di dalam jiwa pria itu. Faris Noir itu bisa melihat kedalaman sesuatu guys, atau jiwa seseorang yang dilihatnya. Sebenarnya memang semua pelukis yang ada di hutan Fasima mungkin bisa melakukan hal yang sama. Soalnya jika mereka ingin melukis sebuah pohon dan mewujudkannya, maka mereka harus bisa melihat struktur dan kedalaman pohon yang akan dilukisnya. Pria yang menemui Faris Noir adalah Anos guys. Cuma Faris belum mengenal siapa pria itu. Padahal di zaman itu Anos sangat terkenal sebagai Raja Iblis yang kejam dan sangat ditakuti. Saat itu Faris sedang melukis pohon besar dengan cabang yang sangat banyak, dan di setiap cabang itu ada benih-benih boneka sihir yang mungkin akan digunakan Faris untuk melindungi pulau itu. Anos bilang kalau lukisan Faris sangat indah dan terdapat koloni yang sangat banyak di dalamnya. Faris sangat terkejut karena Anos bisa tahu kalau di pohon itu ada sebuah koloni. Dan Faris menanyakannya pada Anos kenapa dirinya bisa tahu. Anos dengan detail menjelaskannya pada Faris. Dan menurut Faris, Anos juga sudah melihat kedalaman hutan Fasima. Anos bilang dirinya bisa memberikan gambar yang sangat diinginkan Faris. Dan Faris tidak tahu apa yang dimaksud Anos. Faris juga menanyakan siapa dan kenapa Anos datang ke pulau itu. Biasanya orang-orang yang datang ke hutan Fasima hanya berniat memanfaatkan kekuatan para penyihir kreativitas. Faris semakin menatap Anos dengan mata ajaibnya, namun dirinya tidak bisa melihat apapun di jiwa Anos. Anos bilang dirinya menemui Faris karena menginginkan kapal yang bisa terbang bebas di langit kehancuran. Karena di zaman itu matahari kehancuran masih mengambang guys. Faris bilang itu mustahil karena tidak mungkin ada yang bisa mendekati matahari kehancuran. Namun Anos tahu kalau Faris berbohong. Dan Anos bilang kalau ada satu kapal yang bisa terbang bebas di langit kehancuran dan kapal itu masih tersembunyi di kedalaman hutan Fasima. Kapal yang Anos maksud adalah Zerida Venus yang ukuran dan kekuatannya tidak main-main. Dan Faris Noir lah yang membuatnya selama 100 tahun. Faris dengan heran sekaligus senang karena ada yang bisa menghargai karyanya bertanya apa tujuan Anos. Anos bilang dirinya berniat mengalahkan dewa kehancuran. Pada saat itu semua penyihir yang ada di hutan Fasima seolah melindungi Faris dan akan menyerang Anos. Namun Faris menghentikan mereka. Faris ingin tahu apa tujuan Anos yang sebenarnya. Anos bilang kalau dirinya ingin membeli jiwa Faris. Dan Anos akan memberikan gambar yang selama ini sangat Faris inginkan namun tidak bisa dia lukis, yaitu kedamaian dunia. Faris langsung menangis mendengar itu. Faris bilang akan memberikan apapun untuk Anos dan mengikutinya sampai kapanpun. Asalkan Anos bisa memberikan kedamaian dunia yang selama ini Faris inginkan.
Faris Noir sudah sangat lama menantikan orang seperti Anos yang bisa melihat kedalaman hati Faris dan bisa menghargai karyanya dan menggunakannya untuk kedamaian dunia atau hal baik. Dan dengan itu akhirnya Faris menjadi bawaan Anos yang sangat setia dan bersama-sama mengalahkan dewa kehancuran Abernethy, lalu membuat dunia menjadi lebih baik. Yang bisa menerbangkan kapal super besar Zerida Venus juga hanya Faris Noir guys. Dan itulah prolog untuk volume ini. Yang nyimak ceritanya dari awal pasti udah paham siapa itu Faris Noir dan kapal Zerida Venus. Tapi di mana dia sekarang? Nanti ada kok guys di volume ini. Kita simak aja dulu ceritanya. Di volume sebelumnya perang melawan Equus sudah selesai. Dan saat ini Equus sudah diubah menjadi inti dunia Militia sekaligus mereinkarnasi dunia itu. Walaupun direinkarnasi tapi sebenarnya konsep dan bentuknya tidak jauh berbeda dari dunia sebelumnya guys. Hanya saja hal-hal yang dulunya terikat dengan keteraturan dunia sekarang sudah tidak ada. Para dewa tetap memainkan peran sebagai penggerak dunia, namun mereka sudah tidak terikat dengan keteraturan. Misal jika dulu para dewa harus membuat dunia seimbang dalam kehancuran dan penciptaan, namun sekarang mereka sudah tidak punya keterikatan seperti itu. Jadi dunia Militia akan condong pada penciptaan dan perdamaian. Dunia yang terlalu sempurna guys. Oh iya, ada bagian yang lupa Mimin rangkum di volume sebelumnya guys. Yaitu saat Ray terakhir menggunakan Advance Mana untuk menghentikan erosi total. Sebenarnya Advance Mana Ray patah dan menghilang. Sorry Mimin agak kurang pas di bagian itu. Saat ini Anos sudah di kamarnya dan dibangunkan oleh Sasha pagi itu. Biasanya kan Misa yang selalu membangunkan Anos. Walaupun Anos tidak butuh tidur dan tidak tidur pun tidak masalah, Anos sendiri yang bilang. Anos membuka matanya dan melihat muka Sasha yang sedikit memerah. Anos juga menanyakan ada apa Sasha tumben membangunkannya. Dan jarang sekali Sasha bisa bangun pagi. Sasha malah semakin malu ditanya seperti itu. Saat itu Archana juga masuk ke kamar, sedangkan Misa seperti biasa sedang membantu Mama Anos menyiapkan makanan. Anos, Archana, dan Sasha terus mengobrol di kamar, sampai akhirnya Misa memanggil mereka untuk sarapan. Setelah sarapan, mereka berangkat ke Akademi Iblis. Para murid biasanya ketakutan kalau Anos datang ke sekolah, karena Anos sering memberikan pelatihan yang mematikan dan mengajak mereka menemui bahaya. Terakhir kali Anos membawa mereka bertempur melawan bom miras dan sebelumnya melakukan ekspedisi ke dunia bawah. Jadi mereka menebak kalau Anos datang ke sekolah pasti mereka akan menemui nasib yang tidak mengenakan. Saat sudah di kelas, Anos bilang kalau saat ini dirinya hanya bosan dan ingin pergi ke sekolah. Dia tidak punya niat untuk memberikan pelatihan apapun. Jeda waktunya tidak dijelaskan berapa hari setelah pertempuran sebelumnya guys. Mungkin udah 1 mingguan setelah perang sebelumnya hingga mereka berangkat ke sekolah lagi. Karena biasanya setelah ada pertempuran, Anos meliburkan para murid hingga 1 bulanan. Saat itu Elemet Sensei belum berangkat dan hanya terlihat Shin. Eleanor dan Seiza juga baru berangkat, namun kali ini mereka membawa siswa baru yaitu Enisuni. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan kalau Enisuni akan menjadi dewa yang melahirkan ras baru, tapi ini malah ikut menjadi murid guys. Mungkin karena dunia udah menjadi lebih baik, jadi tidak dibutuhkan ras baru yang Militia maksud. Tapi nggak tahu juga nantinya. Ray juga baru berangkat dan dia mengungkapkan kalau pedang Advance Mana-nya belum kembali. Seharusnya jika Advance Mana patah atau menghilang, pedang itu akan otomatis kembali pada diri Ray. Tapi kali ini Advance Mana belum juga kembali dan Ray juga tidak merasakan keberadaannya. Namun Ray tidak khawatir karena tidak ada yang bisa menggunakan pedang itu selain dirinya. Dari luar akademi terdengar suara tawa Elemet yang sangat keras dan suara Naya yang sepertinya juga kegirangan. Ternyata Elemet datang ke sekolah menggunakan kereta sihir yang bisa terbang. Dia juga sudah sempat berkeliling bersama Naya untuk melihat dunia yang telah bereinkarnasi. Sepertinya Elemet dan Naya sangat menikmati kereta sihir buatannya. Bahkan keretanya sampai dibawa masuk ke depan kelas. Guru dan murid sama-sama kocak guys. Seperti biasa kalau Elemet lagi kegirangan, dia pasti udah memiliki ide-ide yang gila lagi. Dia pun memulai kelasnya. Sebelumnya Elemet dan Naya sudah menjelajahi dunia baru Militia dan dia akan menjelaskan yang dia tahu pada para murid. Tapi jika nanti ada hal-hal yang tidak diketahuinya, Elemet akan menanyakannya pada Misa Necron yang membuat dunia itu. Di dunia baru, Elemet melihat ada beberapa wilayah kosong yang lumayan berbeda dari dunia sebelumnya. Misal seperti laut, hutan, dan yang lainnya. Kincir angin besar juga tersebar di semua wilayah dan kincir itu terhubung dengan inti dunia. Kincir itulah yang menyebarkan embun api atau sihir ke semua orang sebagai benih-benih harapan mereka. Jadi di dunia baru itu umur iblis dan manusia akan semakin panjang dan hampir mendekati abadi. Kalau roh sih jangan ditanya guys.
Selama ada rumor mereka, roh akan tetap hidup, tidak peduli seberapa lamanya. Di sini Eldemet bertanya pada Misa Necron, kenapa tidak membuat dunia di mana semua orang bisa hidup abadi? Misa menjawab kalau ada beberapa hal yang tidak bisa dia langgar sebagai dewa pencipta. Jadi Misa tidak bisa seenaknya membuat dunia yang jauh berbeda dari dunia sebelumnya. Mau bagaimanapun, Misa tetap tercipta dari dewa pencipta sebelumnya, dan ada hal-hal yang sudah di luar tatanannya. Eldemet bertanya, lalu siapa yang menciptakan larangan itu dan tatanan yang dimiliki dewa pencipta? Tapi Misa tidak bisa menjelaskannya karena dirinya sudah terlahir dengan tatanan itu. Eldemet juga sudah menganalisis semua perkataan Equus saat bertarung dengan Anos. Nggak tahu dapat dari mana nih si kampret, paling minta sama pikiran Anos. Eldemet menyimpulkan kalau seharusnya ada dunia lain di luar sana atau dunia yang mengatur semua hukum alam semesta. Dan dewa pencipta pertama berasal dari sana lalu datang ke tempat itu untuk membuat dunia. Eldemet juga tanya lagi sama Misa, apakah Misa yang menciptakan semua dewa di dunianya atau para dewa sudah ada sebelum Militia terlahir? Misa menjawab kalau para dewa dan dunianya lahir bersama dengan dunia Militia. Namun bukan Militia yang menciptakan mereka, melainkan sudah ada konsepnya di bulan penciptaan miliknya atau erosi pertama guys. Eldemet menegaskan pada Misa Necron, apakah mungkin melakukan perjalanan ke luar dunia? Menurut Misa hampir tidak mungkin dan Misa juga tidak mempunyai pengetahuan apakah ada dunia luar atau tidak. Saat terlahir Militia hanya dibekali pengetahuan tentang dunianya. Misa mencontohkan dan menggambar kosmologi dunianya di papan tulis. Yang Mimin pahami sih dunia Militia itu bulat guys. Yang kita ketahui sejauh ini kalau dunia Militia itu ada dunia luar atau bumi, lalu ada dunia dewa yang lebih dalam, dan ada dunia yang lebih dalam lagi atau tempat Equus dulu, yang sekarang digunakan untuk menyimpan inti dunia. Dan jika masuk ke dalam lagi, yang Misa tahu hanya ada kekosongan yang tidak berujung. Misal jika ada yang terbang keluar langit dan terus melesat, yang ada hanya kegelapan. Karena jika mencapai batas kegelapan, maka orang itu akan muncul lagi dari sisi lain, atau menemui kegelapan lagi, dan seterusnya. Tapi Misa juga tidak menyangkal kalau ada dunia luar. Buktinya Anos dan Fate bisa ada. Kalau Graham dianggap ketidaktepatan dunia itu karena dirinya terus meneliti kedalaman dunia guys, dan membongkarnya. Tapi kalau akar Anos tidak bisa digolongkan sebagai apapun. Entah itu logika, sihir, konsep, dan lain-lain itu percuma jika para dewa memakainya untuk mengkategorikan akar Anos. Eldemet tetap meyakini kalau ada celah dimensi yang bisa digunakan untuk menuju dunia luar. Atau dengan cara lain, yaitu menggunakan kekuatan Anos yang sudah di luar batas dunia untuk melewati batasan dunia Militia. Dan Eldemet mencium kalau ada musuh yang lebih kuat dari Equus dan bisa dipersembahkan untuk Anos. Itulah tujuan si kampret guys, agar Anos nggak bosan menurutnya. Eldemet mempunyai ide yaitu membuat kereta yang bisa terbang menggunakan kekuatan Anos agar batasan dunia bisa ditembus. Di sini Eldemet melihat Anos dan meminta persetujuannya. Menurut Anos itu cukup menarik. Anos memang selalu membiarkan kegilaan Eldemet selama tidak menyakiti orang guys. Karena jika Eldemet punya pemikiran mencelakai murid maka dirinya akan kesakitan. Soalnya Anos sudah menerapkan kontrak pada akar Eldemet dan Nosgalia, jadi Anos tidak perlu khawatir. Dengan itu Eldemet sebagai guru akan mengadakan pelatihan dunia dengan mengenalkan kedalaman dunia Militia dan dunia luar nantinya. Sebagian para murid banyak yang ketakutan, tapi Naya terlihat sangat bersemangat. Singkat cerita, Anos membuat kereta sihir yang cukup besar agar bisa dinaiki oleh para murid. Shin dan Archana juga ikut. Lalu kereta itu mulai menjelajahi dunia Militia hingga akhirnya sampai di kedalaman dunia Militia atau tempat inti dunia. Di sana terlihat ada gir yang sangat besar atau mantan tubuh Equus. Di gir itu juga terlihat ada tanda salib hitam yang menyelimutinya, sama kayak lambang mata Anos saat menggunakan mata ungunya guys. Karena memang sebelumnya Misa sedikit menggunakan kekuatan Anos pas mereinkarnasi dunia. Di sini Eldemet terus memulai penjelasan dunia pada para murid dan mengenalkan hal-hal yang belum pernah murid ketahui. Dari kedalaman dunia, mereka juga bisa melihat beberapa wilayah yang ada di bumi. Saat itu Misa nyare menggunakan mata Avosnya, karena penasaran dan tanpa sengaja dia menyadari kalau ada tanda-tanda keberadaan Evans Mana di belahan Azezon. Tepatnya di gunung bersalju yang ada di belahan Azezon paling ujung. Lalu Misa bertanya pada Ray, apakah Ray merasakan keberadaan Evans Mana di tempat itu? Namun Ray tidak bisa merasakan apapun. Tapi Misa sempat melihatnya sekilas dan langsung terhalang oleh sesuatu. Entah itu apa, tapi penghalang itu bisa menyembunyikan keberadaan Evans Mana.
atau mungkin sudah terkubur di tumpukan salju yang lumayan tebal. Karena sebelumnya saat pedang itu patah terlempar sangat jauh guys, terkena ledakan erosi gerhana. Dan Rey sempat tidak sadarkan diri pada saat itu. Sebenarnya Misa Necron menawarkan menggunakan mata dewanya agar bisa melihat semua hal yang ada di bumi. Namun Rey tidak ingin membebani tubuh Misa Necron yang belum lama menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi Rey dan Misanya akan menggunakan Gatom ke pegunungan es dan mencarinya, diikuti oleh Anos, Sasha, dan Misa Necron. Tapi mereka bertiga hanya di kota yang dekat dengan pegunungan es itu guys. Sedangkan Eldame dan Shin terus memulai pelajarannya. Pada saat Anos, Sasha, dan Misa Necron berkeliling kota, tiba-tiba ada anak kecil yang memanggil mereka. Anak kecil itu ingin meminta bantuan Sasha dan Misa Necron karena dirinya akan memilih hadiah untuk ibunya. Jadi anak kecil itu meminta Sasha dan Misa Necron untuk memilihkannya. Karena anak kecil itu terlihat polos dan tulus meminta bantuan, jadi Sasha dan Misa Necron menurutinya. Lalu anak kecil itu mengajak mereka ke rumahnya. Sedangkan Anos tiba-tiba pergi menggunakan Gatom. Ternyata di rumah Anos ada seorang pria yang tidak dikenal, dan pada saat itu mampir ke toko pedang ayah Anos. Namun karena ayah Anos sedang tidak ada, jadi Mama Anos yang melayani pria itu. Pria itu bertanya pada Mama Anos, apakah dia masih ingat tentang anak yang dia tinggalkan. Tentu saja Mama Anos hanya bingung. Tiba-tiba pria itu mengambil pedang yang ada di toko dan mengayunkannya pada Mama Anos. Di saat itulah Anos menggunakan Gatom dan langsung menginjak kepala pria itu dengan keras. Anos menyadari kalau pria itu cukup kuat karena Anos menginjaknya dengan cukup keras dan dia sama sekali tidak terluka. Anos juga menyadari kalau akar orang itu hampir mirip dengan akar Anos. Dia juga menggunakan seragam dan lambang yang tidak dikenal oleh Anos guys. Lalu Anos menanyakan apa tujuannya mengincar Mama Anos. Tapi pria itu hanya bergumam pada Mama Anos, kenapa kau tidak mengenaliku dengan kekuatan yang sebesar ini? Gue manggil Mama Anos dengan Luna aja ya guys, atau nama dia sebelum bereinkarnasi. Di sini pria itu menyadari kalau Luna sudah melahirkan Anos dan dia bilang jadi akhirnya Luna melahirkan sebuah bencana. Pria itu menganggap kalau Luna dulu adalah ibunya. Di Mougakuin emang banyak plot twist kayak gini guys, jadi simak aja dulu ceritanya. Lalu Anos berniat menggunakan kematian akar Betzeb padanya, tapi pria itu juga membalas dengan sihir yang mirip, yaitu pembunuhan akar Zagades. Saat itu Anos menyadari kalau kekuatan magis mereka juga sangat mirip. Dan Anos menyadari kalau akarnya bereaksi terhadap akar orang itu. Anos bilang belum pernah mendengar ada anak lain selain dirinya, jadi itu adalah kabar yang mengejutkan. Di sini pria itu menggunakan cakarnya pada Luna, tapi Anos melindungi Luna dengan Benevolent. Anos juga sudah melapisi rumahnya dengan menghalang. Saat itu Anos mengajar pria itu terus-terusan. Anos juga menghujaninya dengan Geograss dan mengikatnya dengan Zora Edipto sampai membuat lubang di sekitar rumah Anos. Lalu pria itu memanggil temannya yang sedang terbang di atas langit. Sebenarnya pria yang dihajar Anos lumayan kuat guys. Bahkan menurut Anos kekuatannya setara dengan Dewa Anahen. Tapi Anos lumayan brutal dan terus mengajarnya. Makanya dia sampai meminta bantuan pada temannya yang ada di atas. Temannya adalah seorang wanita yang memegang pedang hitam. Saat itu Anos langsung menggunakan Morara Tenso Guenas untuk menggenggam tubuh wanita itu. Namun dia tetap bisa menggunakan sihirnya dan mengincar Luna. Anos tahu kalau serangan itu bisa menembus Benevolent, jadi Anos langsung melindungi Luna dan meraihnya. Sambil memeluk mamanya, Anos terus bertarung dengan mereka. Sampai akhirnya Shin dan Meoegis datang ke tempat itu dan mereka berdua segera pergi. Sebelum pergi, wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Quastria Artenon. Dia juga mempunyai mata yang hampir mirip dengan mata ungu Anos. Dan Anos merasakan getaran pada mata ungunya yang hampir tidak pernah Anos buka kekuatannya. Kecuali saat lawan Equus sebelumnya. Saat itu Anos sempat menerapkan sihir pelacak pada mereka. Jadi kemanapun mereka pergi, Anos tahu harusnya. Tapi setelah mereka pergi, sihir pelacak Anos menghilang. Jadi bisa disimpulkan kalau mereka berdua datang dari dunia yang berbeda. Di tempat lain, Sasha dan Misa Necron masih bersama bocah yang tadi. Saat sudah menjauh dari kota, bocah itu berubah menjadi sosok pria yang sudah dewasa. Sasha sempat menggunakan mata kehancurannya tapi tidak mempan. Orang itu bilang kalau dirinya tidak berniat jahat. Malahan dia meminta Sasha dan Misa Necron untuk memberikan pesan pada ibunya. Secara mengejutkan orang itu tahu kalau ibu Sasha dan Misa adalah Elenesia. Dan orang itu mengaku kalau dirinya adalah pelayan Elenesia. Misa bilang kalau ibunya sudah meninggal 700 juta tahun yang lalu. Berarti orang itu umurnya lebih dari 700 juta tahun. Gila sih. Orang itu hanya meminta Sasha dan Misa seolah menulis pesan untuk Elenesia. Dan dengan itu dirinya akan merasa senang kalau Sasha dan Misa mau.
Lalu Sasha dan Misa menurutinya dan menulis pesan yang hanya bisa dibaca oleh Elanesia. Mungkin kayak tulisan sesama dewa pencipta gitu guys. Setelah menerima pesan Sasha dan Misa, orang itu pun pergi entah kemana. Sasha sempat melihat kedalaman akar orang itu dan menurut Sasha dia bukanlah seorang iblis, manusia, dewa, ataupun roh, melainkan gabungan dari itu semua. Sedangkan Rey dan Misanya sudah menemukan Evans Mana yang membeku di pegunungan es. Rey menggunakan Sigesta untuk mengeluarkannya. Namun gagang dari Evans Mana sudah patah, jadi Rey bisa memperbaikinya harusnya. Tapi Evans Mana tidak merespon sama sekali pada Rey. Saat Rey akan mengambilnya, tiba-tiba ada pria yang membentaknya dan menuduh Rey sebagai pencuri. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai 5 pangeran suci yang bernama Balzerundo. Dia juga memiliki gagang pedang yang mempunyai lambang mirip dengan Evans Mana. Balzerundo bertanya pada Rey, jika Rey adalah pemilik Evans Mana, maka Rey harusnya tahu siapa yang menempa pedang itu dan siapa nama dewa roh yang ada di Evans Mana. Rey menjawab yang dia tahu. Tapi Balzerundo malah tertawa dengan jawaban Rey. Dia bilang sudah saatnya melepaskan kekuatan yang sebenarnya dari Evans Mana. Dia juga mengaku sebagai pemilik Evans Mana yang sebenarnya. Lalu Rey menancapkan pedang Evans Mana di depan Balzerundo dan menantangnya untuk mencabut Evans Mana jika dirinya memang pemilik Evans Mana yang sebenarnya. Secara mengejutkan, pedang Evans Mana malah terbang dan menyatu dengan gagang pedang milik Balzerundo. Tentu saja Rey tidak bisa berkata apa-apa guys, dan memilih merelakan Evans Mana karena Evans Mana sendiri yang lebih memilih Balzerundo. Di sini Balzerundo akan menunjukkan sedikit kekuatan yang sebenarnya dari Evans Mana. Saat Balzer mengeluarkan kekuatan Evans Mana, waktu terasa berhenti bagi Rey dan Misa. Dan tiba-tiba akar Rey sudah hancur satu. Mereka terus bertarung di sini guys. Lama-kelamaan Rey juga bisa mengimbanginya dengan Sigesta. Tapi di sini Balzer baru mengeluarkan sedikit potensi Evans Mana. Sampai akhirnya Balzer memilih untuk pergi meninggalkan Rey dan Misa. Tentu saja dengan membawa pedang Evans Mana. Sedih juga nih si Rey, Evans Mana yang jadi kebanggaannya malah lebih memilih Balzerundo guys. Balzerundo pergi itu bukan karena takut guys, malahan dia cuma main-main sama si Rey. Tapi dia nggak membunuh Rey, karena menghargai kalau si Rey pernah menjadi pemilik Evans Mana. Saat itu lubang yang digunakan Balzer masih belum tertutup sepenuhnya. Sin dan Anos datang ke tempat itu, dan bersama Rey mereka mengikuti lubang dimensi yang digunakan Balzer. Setelah beberapa menit, mereka melihat Balzer mendekati kapalnya yang diparkir di ruang kegelapan atau batasan dalam dunia Militia. Anos selalu menggunakan Morara Tenso Guenas untuk meraih kapal Balzer dan mengikutinya di belakang tanpa diketahui oleh Balzer dan semua orang yang ada di kapal. Di kapal besar Balzer juga banyak anak buahnya dan mengenakan seragam yang sama. Jarang-jarang nih guys kombinasi mereka bertiga, Anos, Sin, dan Rey. Setelah kapal melesat cukup lama di kegelapan, akhirnya mereka melewati batas dunia Militia. Rey dan Sin tidak bisa berhenti terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mereka melihat gelembung besar yang tak terhitung banyaknya di laut yang dipenuhi cahaya perak. Laut perak itu membentang sampai tidak terlihat ujungnya, atau mungkin tidak ada ujungnya. Setiap gelembung besar yang ada di laut perak adalah dunia. Menurut Sin, jika dunia itu dihitung akan menghasilkan angka yang konyol jumlahnya. Mungkin seperti ini guys. Dan itu juga masih di lapisan yang terdangkal, atau lapisan dunia yang sama dengan dunia Militia. Mereka juga bisa melihat gelembung dunia Militia di belakang mereka. Lalu kapal itu mulai masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi dan mereka juga melihat gelembung dunia yang tak terhitung banyaknya. Hingga akhirnya kapal itu mulai memasuki salah satu gelembung yang mungkin adalah dunia Balzerundo. Setelah memasuki gelembung, mereka juga harus melewati kegelapan yang panjang seperti dunia Militia atau batas dunia Balzerundo. Hingga akhirnya mereka mulai melihat cahaya matahari dan daratan dunia Balzer. Seperti halnya di dunia Militia, di sana juga banyak gunung, laut, dan daratan yang sangat luas. Mereka menyadari kalau tekanan di dunia itu jauh lebih kuat daripada di dunia Militia. Dan untuk kelanjutannya tunggu video Mimin berikutnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas atau masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.